Selamat hari Minggu. Kami dari Komisi Anak GKI Paskaliki mengundang putra-putri atau cucu dari Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti sekolah minggu. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tua atau kakek nenek untuk membawa putra-putri atau cucu kita sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Untuk anak usia balita sampai kelas 3 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 8 pagi pada aplikasi Zoom Meeting. Dan untuk anak kelas 4 sampai 6 SD dapat mengikuti sekolah minggu online pada pukul 9:15 juga pada aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan untuk anak tunas remaja yaitu kelas 1 dan 2 SMP dapat mengikuti kebaktian Ture pada pukul 10 pagi pada aplikasi Google Meet. Mari kita perkenalkan dan memperjumpakan anak-anak kita dengan Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Dia yang tak jahat terhadap teman, yang menuduh bersalah tetangganya, tak mendukung yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Nya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar, Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Nya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan hidup beriman yang benar. Di masa pandemi menghadapi COVID-19 saat ini, kita sangat memperhatikan keadaan tubuh jasmani kita. Kita menjalankan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, dan sebagainya. Seperti kita menjaga fisik kita, begitupun seharusnya kita menjaga iman rohani kita. Mari kita renungkan. Apakah iman kita tetap terjaga sehat, bertumbuh dan berkembang dengan baik? Sejauh mana iman kita berjalan selaras dengan perbuatan kita? Seberapa besar iman kita untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Akankah kita dapat tetap setia kepada Tuhan di tengah masalah kita? Dalam Ulangan 4 ayat 1 dikatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu." Kita perlu selalu menjaga iman kita dengan berpegang dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah
Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagimu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi namamu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengakui dosa kita di dalam doa. Bapa, saat ini kami tertunduk mengakui setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mengingat bahwa kami hanya manusia yang penuh akan dosa dan kesalahan. Kerap tindakan kami hanya mengikuti ego kami sebagai manusia. Dan kami hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Kami sering melupakan Tuhan, lalu memilih jalan yang tidak berkenan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami juga mengingat jika dalam setiap langkah hidup kami, perbuatan maupun perkataan kami sering menyakiti dan tidak menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Dan tanpa kami sadar kami juga sudah melukai hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hanya karena kasih dan kemurahan hati-Mu, kami boleh mendapat pengampunan. Dan kami dilayakkan untuk terima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, agar kami boleh menjalankan firman Tuhan, dan berusaha untuk terus menjauhi setiap larangan-Mu. Tuhan Yesus, kami siap ditegur apabila kami mulai melakukan hal yang tidak berkenan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Yang hidupnya berkenan kepadanya.
Mari kita menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami bersama-sama boleh terus dipelihara Tuhan, dijaga dan disertai Tuhan. Sehingga kami tetap ada, tetap sehat, tetap juga melanjutkan kehidupan kami dengan baik di dalam masa pandemi ini. Kami mau menyatakan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang senantiasa setia memelihara dan juga menerima kami. Dengan kami bersama mau menyiapkan hati dan pikiran untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi orang yang benar di mata Tuhan dan kami juga bisa menyatakan kesaksian kami secara konkret di dalam hidup kami sehari-hari berdasarkan tuntunan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman oleh hamba-Mu ini. Amin. Saudara, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Markus 7 ayat 1-8, lalu dilanjutkan ayat 14-15 dan ayat 21-23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Pada hari Minggu, 15 Agustus, pejuang Taliban merebut Kabul secara efektif menegaskan kendali penuh atas Afghanistan. Bagi gereja bawah tanah rahasia negara itu, kembalinya kekuasaan Taliban telah membuat banyak orang ketakutan dan ketidakpastian. Kami memberitahu orang-orang untuk tinggal di rumah mereka karena keluar sekarang terlalu berbahaya. Seorang pemimpin Kristen di Afghanistan yang namanya dirahasiakan karena alasan keamanan mengatakan kepada International Christian Concern, sementara amnesti umum telah diumumkan oleh Taliban, pemimpin ini khawatir bahwa orang-orang Kristen masih akan menjadi sasaran para pejuang Taliban yang berpatroli di jalan-jalan Kabul dan kota-kota lain. Komunitas Kristen Afghanistan hampir secara eksklusif terdiri dari latar belakang Islam. Beberapa memperkirakan populasi Kristen antara 10.000 sampai 12.000, menjadikannya kelompok minoritas agama terbesar di negara itu. Namun, karena penganiayaan yang ekstrim, komunitas Kristen sebagian besar tetap tertutup dan tersembunyi dari mata publik. Status mereka sebagai latar belakang Muslim membuat orang Kristen Afghanistan menjadi sasaran langsung penganiayaan baik oleh kelompok ekstremis maupun masyarakat pada umumnya. Di Afghanistan, meninggalkan Islam dianggap sebagai memalukan dan masuk Kristen dapat menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika bertobatan mereka diketahui. Dalam banyak kasus, orang Kristen yang dikenal harus melarikan diri dari Afghanistan atau berisiko dibunuh. Beberapa orang Kristen yang dikenal sudah menerima panggilan telepon yang mengancam, kata pemimpin Kristen itu kepada ICC. Dalam panggilan telepon ini, orang tak dikenal berkata, "Kami datang untukmu." Setelah kemenangan Taliban, tidak ada pembunuhan yang ditargetkan terhadap orang Kristen yang dilaporkan di Afghanistan. Namun, para pemimpin Kristen khawatir bahwa hanya masalah waktu sebelum pembunuhan dilaporkan. Menurut pemimpin Kristen ini, kehidupan di bawah pemerintahan Taliban sudah sangat sulit bagi orang-orang Kristen di distrik-distrik di mana Taliban berkuasa. Ketika Taliban menguasai sebuah desa, mereka dilaporkan mengharuskan semua rumah tangga untuk pergi ke masjid setempat untuk sholat 5 waktu. Mereka yang tidak hadir harus memberikan alasan yang baik untuk melewatkan doa yang berpotensi membuat orang Kristen berpindah agama. Selain ancaman pembunuhan, banyak keluarga Kristen takut akan keselamatan anak-anak mereka. Banyak orang Kristen takut Taliban akan mengambil anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki, seperti di Nigeria dan Suriah. Untuk membuktikan keprihatinan ini, pemimpin Kristen itu membagikan pernyataan tertulis oleh Komisi Kebudayaan Imara Islam Afghanistan, nama lain dari Taliban, yang menyatakan niat mereka untuk menikahi gadis dan janda muda dengan pejuang Taliban. Deklarasi itu mengatakan, sebelum Taliban merebut kembali negara itu, Open Doors menempatkan Afghanistan di urutan kedua dalam daftar pengawasan dunia. Satu-satunya negara yang mengungguli Afghanistan dalam penganiayaan Kristen adalah Korea Utara. Saudara, apa komentar saudara tentang video yang baru saja tadi kita bersama-sama lihat? Menurut saya ini mengerikan. Mempraktekkan ajaran agama dengan cara-cara yang salah. Makanya walaupun mereka, pihak Taliban itu memperjuangkan supaya negara Afghanistan diperintah berdasarkan aturan agama. Namun mereka malah menjadi ancaman bagi umat agama lain yang tidak sama dengan mereka. Akhirnya keberadaan mereka bukannya mendatangkan damai sejahtera, tapi malah kengerian bagi masyarakat dunia ini. Pendeta Yoas Adi Prasetya di dalam Facebooknya menyatakan keprihatinannya dengan situasi yang terjadi di Afghanistan setelah jatuh ke tangan Taliban. Dan yang paling dia khawatirkan, ternyata banyak sekali warga negara Indonesia yang pro dengan Taliban itu. Ya saudara, padahal untuk orang-orang Afghanistan sendiri, mereka malah merasakan ketidakpastian akan keselamatan mereka setelah para pejuang Taliban menguasai negara mereka. Akhirnya mereka beramai-ramai meninggalkan negaranya. Bahkan berupaya untuk menyerahkan anak-anak mereka untuk dibawa oleh tentara Amerika Serikat ke negaranya demi keamanan anaknya itu. Ya rasanya sedih sekali melihat video ada ibu yang mengulurkan anaknya ke tangan para marinir Amerika Serikat supaya anak itu selamat
dibanding tetap hidup bersama-sama orang tuanya di negaranya sendiri. Ya saudara, dan sayangnya betapa banyak orang beriman secara tidak benar seperti itu di negara kita. Omongannya seperti malaikat yang baru turun dari sorga, tapi kelakuannya seperti iblis yang baru keluar dari neraka. Di gereja sikapnya itu nampak begitu tulus seperti merpati. Tapi di luar gereja itu jadi begitu licik seperti ular. Ngakunya domba, tapi hatinya seperti serigala. Hari Minggu nampak rajin beribadah. Hari lainnya rajin juga merampas dan menjara yang bukan hak miliknya. Bahkan yang parah, banyak orang yang ngakunya paling beriman ini justru membenarkan niat jahat mereka dengan ayat-ayat kitab sucinya. Jelas-jelas tindakannya salah dan ngawur tapi ngotot mengatakan tindakannya sesuai dengan firman Allah. Pertanyaan saya, apa betul Tuhan firmankan kita untuk membenci seseorang dengan begitu dalamnya? Apa betul Tuhan berharap para muridnya hidup dalam permusuhan dan perpecahan? Apa betul Tuhan mengajarkan kita untuk menyingkirkan mereka-mereka yang tidak kita sukai? Apa betul Tuhan menasihati kita untuk tidak perlu mengampuni orang-orang yang pernah melukai hati kita? Apa betul Tuhan meneladankan kita tidak ada maaf bagi orang yang pernah menyakiti kita? Dan apa betul Tuhan memerintahkan kita untuk menyusahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan diri kita? Ya saudara, menyedihkan. Banyak orang justru memakai dalil agama untuk membenarkan ketidakbenaran perbuatan mereka. Atas nama agama bertindak sewenang-wenang pada umat agama lain. Atas nama agama mereka juga mengancam dan menekan umat yang berbeda dengan mereka. Atas nama agama mereka juga menolak dan memusuhi saudara sendiri. Ya saudara, masih ingat kasus Bapos Yasmin? Ini adalah contoh paling nyata betapa kacaunya kalau kita beriman secara tidak benar. Makanya atas nama agama, kelompok orang-orang tertentu melarang umat lain untuk beribadah. Hanya gara-gara mayoritas, mereka merasa berhak untuk menolak kehadiran tempat ibadah umat lain. Dan parahnya, Pemkot ternyata juga takut kepada kelompok beragama itu. Walaupun pihak Yasmin sudah punya surat-surat yang lengkap dan legal. Di bawah tekanan, Pemkot malah tidak ragu membatalkan surat-surat yang sah itu. Jadi biarpun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, tetap saja Pemkot memilih mengikuti keinginan ngawur kelompok yang mengatasnamakan agama itu. Bahkan akhirnya mereka malah mengambil keputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan undang-undang negara kita. Jadi atas nama agama, sekelompok orang melakukan tindakan yang berlawanan dengan ajaran agama. Dan atas nama kedamaian, Pemkot Kota Bogor mengabaikan keputusan hukum yang sudah memiliki kekuatan tetap di Mahkamah Agung. Ya semoga ini tidak menjadi presiden di tempat lainnya. Keputusan Mahkamah Agung diabaikan hanya karena pemerintah daerah takut dengan kelompok yang berbaju agama. Ya saudara-saudara, dan hidup beriman yang ngaco dan keliru ini juga yang dipraktekkan para ahli Taurat dan orang Farisi di dalam teks kita di Markus 7 tadi. Sebagai orang yang merasa sudah sangat memahami dan menguasai seluruh hukum Taurat, mereka justru banyak mempraktekkan hidup beragama dan hidup beriman yang tidak benar. Mereka menghakimi perbuatan orang banyak yang tidak mau mengikuti ajaran mereka sebagai pedosa. Mereka membenci para pedosa menurut standar mereka sendiri. Mereka membuat dan mengajarkan aturan-aturan agama yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Mereka juga munafik, walau secara kasat mata rajin beribadah dan rajin melakukan ritual agama. Mereka juga hobi bermulut manis, walau sebenarnya hatinya busuk seperti kuburan. Dan lebih penting, aturan buatan mereka itu, mereka lebih pentingkan aturan-aturan buatan mereka daripada mengasihi sesama yang kesulitan mentaati aturan-aturan bikinan mereka itu. Ya saudara-saudara, tidak heran kalau akhirnya para ahli Taurat dan orang Farisi merasa pantas untuk mempertanyakan dan mengkonfrontir sikap para murid Yesus yang menurut pemahaman mereka sudah melakukan hal yang tidak benar, yakni melanggar adat istiadat nenek moyang,
karena mereka sudah makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Buat orang-orang Farisi, tindakan para murid Yesus ini dicap sebagai tindakan yang menajiskan. Sebab mereka memang punya aturan. Orang harus membasuh tangan dan kaki mereka sebelum makan. Dan ini pun uniknya harus dilakukan dengan cara tertentu juga, yakni menuangkan air di atas kedua kaki dan tangan agar air bisa mengalir pada semua tangan sampai ke siku. Aturan pembasuhan ini bahkan diperluas dengan mewajibkan umat untuk membasuh tangan mereka sebelum berdoa pagi dan sebelum mereka menyantap rotinya. Dan aturan ini dipaksakan para ahli Taurat kepada semua orang dengan begitu sakleknya. Yang berani melanggar, ini dianggap sudah berdosa, sudah najis, dan karenanya wajib melakukan ritual-ritual penyucian diri. Ya saudara, begitu hobinya para ahli Taurat dan orang Farisi membuat peraturan ini, jangan kita heran kalau orang Israel sampai punya 613 aturan di hari Sabat saja. Jadi kebayang sekali betapa repotnya umat zaman Yesus dalam mentaati ajaran agama buatan pimpinan agama Yahudi itu. Tidak heran kalau umat itu lebih khawatir melanggar aturan agama tanpa sengaja daripada mereka didorong mempraktekkan perintah-perintah agama mereka. Artinya peraturan yang awalnya dibuat untuk melindungi hukum Taurat dan untuk membedakan umat Yahudi dari bangsa kafir lainnya, akhirnya jadi bergeser, membuat umat terpatok pada aturan-aturan kaku yang sudah menyimpang dari hukum-hukum Allah. Dan Tuhan tentu saja sangat tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh para ahli Taurat ini. Maka dengan sangat keras dan juga sangat berani, Yesus menjawab dan bahkan menuding kemunafikan sikap mereka yang justru sudah mempermasalahkan para muridnya itu. Yesus justru menyatakan bahwa merekalah yang melanggar dan mengabaikan perintah Allah. Buat Tuhan, walaupun pimpinan agama Yahudi itu terlihat beribadah dan memuliakan Allah dengan bibirnya, tapi sikap mereka justru tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebab yang mereka pegang sebenarnya adalah perintah manusia dan bukan perintah Allah. Saudara, di ayat 14-15 dari bacaan kita, Tuhan bahkan menegaskan bahwa yang menajiskan manusia bukan apa yang masuk ke dalam dirinya, tapi apa yang keluar dari dalam dirinya. Jadi seseorang tidak dapat menjadi najis oleh apa yang dimakannya, sekalipun makanan itu masuk melalui tangan yang tidak dibasuh. Yang membuat seseorang menjadi najis bukan tindakan lahiriahnya, tapi batin dan hatinya. Karena dari situ yang menjadi sumber tingkah laku yang menajiskan dan yang menimbulkan segala kejahatan. Artinya, kalau para ahli Taurat menilai najis dan tidak najisnya orang dari tindakan lahiriah orang itu, Tuhan justru menilai najis dan tidaknya seseorang dari pikiran dan hatinya. Karena itu yang mendasari sikap sehari-hari orang tersebut. Ya saudara-saudara, dari penjelasan Tuhan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hidup beriman yang benar di mata Tuhan Yesus bukan dari betapa sering ibadah yang kita lakukan. Bukan dari berapa banyak persembahan yang kita berikan. Bukan dari berapa banyak ayat yang sudah kita hafalkan. Bukan dari berapa orang yang pernah kita bantu. Bukan dari berapa banyak tugas pelayanan yang pernah kita lakukan sepanjang hidup kita. Bukan juga dari berapa tinggi jabatan gerejawi yang pernah kita pegang. Dan bukan juga dari berapa lama doa yang kita panjatkan untuk Tuhan setiap harinya. Sebaliknya, hidup beriman yang benar di mata Tuhan adalah saat kita tidak merasa diri kita lah yang paling benar, sementara orang lain adalah orang yang paling salah. Hidup beriman yang benar saat kita tidak merasa diri kita sendiri yang paling saleh dan orang lain yang paling berdosa. Hidup beriman yang benar saat kita tidak gampang menilai buruk seseorang hanya karena satu atau dua tindakannya yang tidak kita suka. Hidup beriman yang benar di mata Tuhan saat kita juga tidak gampang menghakimi seseorang sebagai pendosa besar hanya karena perbuatannya yang tidak baik di mata kita.
Hidup beriman yang benar di mata Tuhan saat kita tidak membenci seseorang begitu dalamnya. Sampai kita tidak mau lagi bicara dan bertemu dengan orang itu. Hidup beriman yang benar saat kita tidak memaksakan pendapat dan kehendak kita sebagai kebenaran yang sesungguhnya. Hidup beriman yang benar saat kita tetap mau mengasihi dan mengampuni mereka-mereka yang telah merugikan dan juga menghina diri kita. Dan hidup beriman yang benar di mata Tuhan saat kita dapat menerima perbedaan yang ada tanpa harus menghakimi orang-orang yang berbeda pandangannya dengan kita. Saudara-saudara, hidup beriman yang benar menurut saya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh fokus pada Allah. Makanya orang ini tidak gampang terombang-ambing oleh hasutan dan ajakan orang lain kepadanya. Orang yang memiliki hidup beriman yang benar tidak gentar menghadapi siapapun juga kalau tahu dirinya ada di jalan Tuhan. Ia tidak khawatir dengan masa depannya karena yakin Tuhan akan bersama dia. Dia juga tetap konsisten untuk hidup benar dalam situasi yang bagaimanapun juga. Tetap menjadi domba walau ada di tengah-tengah serigala. Tidak pernah berubah menjadi serigala berbulu domba hanya supaya orang tidak membenci dia. Orang yang memiliki iman yang benar itu berani hadapin resiko apapun. Kalau ya, dia katakan ya. Dan kalau tidak, ia katakan tidak. Ucapannya tidak pernah berubah di hadapan siapapun. Dan tidak pernah bergeser dalam situasi yang bagaimanapun. Ya seperti Tuhan di dalam nats kita tadi. Dia tidak takut mengklaim, menyatakan orang Farisi sebagai orang munafik. Walaupun dia hanya sendirian berhadapan dengan mereka. Ya saudara, dalam contoh yang nyata, hidup beriman yang benar menurut saya itu sudah dilakukan oleh Presiden kita Jokowi. Coba lihat Jokowi. Dia itu nggak pernah membalas hinaan dan cacian orang kepadanya. Dia juga nggak ambil pusing dengan omongan dan tuduhan orang kepadanya. Dia tidak tergiur oleh uang, kekayaan, ataupun kemewahan. Dia selalu hidup dalam kesederhanaan dan tidak malu. Dengan latar belakang orang tuanya yang memang miskin dan hanya hidup di pinggiran kali. Dia tidak pernah dendam dan tidak juga berusaha menghancurkan orang-orang yang sudah merendahkan dia. Gak pernah balas walau dikatain kodok, badut dan sebagainya. Bahkan saat kemarin hari kemerdekaan, Jokowi pakai baju adat lalu ada orang yang menulis di Instagram pakaian adat dengan kelakuan biadab. Dia juga tetap diam. Yang marah malah para pendukung Jokowi dengan komentar orang itu. Sampai mereka menuliskan orang sakit jiwa, orang gak beretika, orang gila yang harusnya dirawat di RSC dan seterusnya. Bukan Jokowi yang mengomentarin, tapi para pendukungnya sendiri. Dan yang lebih penting kita ingat Jokowi itu kan tidak pernah berambisi mempertahankan kekuasaannya sampai 3 periode. Walaupun banyak orang yang menginginkan dia tetap melanjutkan kekuasaannya itu. Bahkan dia tetap bekerja dengan senyap, menghasilkan karya-karya nyata yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Ya saudara, pertanyaannya sudahkah kita para murid Yesus bersikap seperti ini dalam kehidupan keseharian kita? Hidup beriman yang benar itu memang gak gampang. Tapi juga bukan hal yang mustahil untuk kita semua lakukan. Kuncinya, dengan kita semua mau menjaga hati dan pikiran agar selalu fokus pada Allah dan firman-Nya. Sehingga kita paham mana yang dikehendaki Allah dan mana yang cuma kehendak kita sendiri. Kunci untuk bisa hidup beriman yang benar, kalau kita fokus pada firman Allah. Sehingga kita paham mana yang baik dan mana yang jahat. Dan tidak melakukan kejahatan walaupun atas nama menegakkan kebenaran dan agama. Hidup beriman yang benar itu akan terwujud kalau kita mau fokus untuk mempermuliakan Allah. Bukan malah mencari kemuliaan diri kita sendiri. Saudara, hidup beriman yang benar bisa kita wujudkan di hidup kita. Kalau kita semua konsentrasi untuk mentaati dan mengikuti perintah Tuhan, Sang Komandan kita itu. Bukan malah kita mengikuti perintah orang-orang yang memprovokasi dan mengkomandanan diri kita.
Jadi selamat beriman dan selamat memiliki hidup beriman yang benar di mata Tuhan kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tetap menerima kami untuk menjadi murid dan pengikut-Mu. Biarlah identitas istimewa ini sungguh-sungguh kami hayati dengan benar di dalam hidup kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami menghadirkan Tuhan. Kami juga serupa dengan Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, itu selaras dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau berdoa supaya di tengah pandemi ini, kualitas iman kami sebagai anak-anak Tuhan itu juga boleh bersinar dengan terangnya. Sehingga kami bisa menolong saudara-saudara sebangsa kami yang di dalam kegentaran menghadapi pandemi ini bisa tetap menjalani hidupnya dengan tetap beriman, dengan tetap bersyukur, dengan tetap juga memegang janji dan juga memegang firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur bangsa Indonesia terus Tuhan sertai, sehingga bangsa kami melewati masa-masa yang kritis di dalam pandemi ini, dengan menurunnya angka yang terkena COVID dengan cukup besar. Kami bersyukur kondisi semakin membaik, dan kegiatan-kegiatan juga sudah mulai dibuka, sehingga aktivitas bisa kembali berjalan semakin normal. Biarlah ya Tuhan kami tetap menjaga kewaspadaan sebagai bagian dari iman kami, sehingga kami tidak membuat terpuruk bangsa kami dengan sikap egois kami, dengan juga kesembronoan kami. Kami berdoa supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang bertanggung jawab dengan hidup orang-orang di sekitar kami, dengan tidak melakukan hal-hal yang bodoh dan merugikan keselamatan orang lain. Kami mau berdoa untuk gerejamu di GKI Paskal ini. Tuhan juga bantu gerejamu dan jemaatmu supaya tetap punya kehidupan iman yang benar di mata Tuhan. Supaya tetap juga hidup di dalam roh persatuan. Hidup di dalam kasih persaudaraan. Hidup di dalam juga suasana saling memaafkan. Saling juga ramah seorang dengan yang lain. Saling juga menerima orang-orang yang berbeda dengan kami. Kami paham Tuhanlah yang memberikan perbedaan di antara kami. Untuk kami saling melengkapi dan memperkaya. Karena itu di tengah perbedaan, biarlah ini bukan menjadi alasan kami untuk saling mengelompokkan diri ataupun juga bersikap curiga terhadap pihak yang lainnya. Kami berdoa semoga majelis jemaat bisa mempertahankan kesatuan, keutuhan, kekompakan di tengah tubuh Kristus ini. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan juga terus menolong untuk bisa hidup beriman yang benar, dengan saling menghormatin pihak yang lain, dengan saling menerima, dengan saling mendukung, dengan saling juga membantu dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Dan kami berdoa, roh
saling mengampuni, selalu hadir di dalam tubuh jemaat-Mu, sehingga kekeliruan kesalahan yang ada itu bisa saling dimaafkan dan bukan malah menjadi kesempatan untuk hidup memisahkan diri dan juga untuk saling bermusuhan. Kami berdoa untuk juga komisi-komisi supaya tetap setia melayani Tuhan di tengah keterbatasan yang ada. Kami berdoa untuk juga mereka-mereka yang terkena dampak dari COVID ini, baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara juga kesehatan mental. Kami berharap iman kami menolong kami untuk tetap optimis menjalani hidup di masa pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya. Dan kami juga berdoa supaya setiap kami juga mau untuk divaksin agar kami pada akhirnya bisa juga menolong bangsa kami untuk menghadapi kekebalan bersama dan melewati pandemi ini dengan juga tidak merugikan dan tidak juga membahayakan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka-mereka yang sakit, untuk mereka-mereka yang juga bertubuh lemah, untuk mereka-mereka yang juga hidup sendiri dan merasa dilupakan saudara-saudaranya. Kami berdoa, semoga kasih karunia Tuhan menaungi dan menyertai kami semua, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan dan tetap mampu menghadirkan Tuhan sepanjang hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami mau bawa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada yang perubahan atau bayangan karena pertukaran. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang dapat kita kumpulkan saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Bagi jemaat yang menginginkan persembahannya diserahkan ke gereja, dapat menghubungi tata usaha atau penatua agar amplop persembahan yang sudah disiapkan dapat diambil, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan QR Code yang telah tersedia. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Terimalah apa yang menjadi rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan yang sudah boleh kami nikmati di sepanjang hidup. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami sebagai alat Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kami, yang ada di hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu bersyukur atas hidup kami, bukan hanya sekedar dari kata-kata, tapi juga kami boleh bersyukur melalui setiap apa yang kami lakukan. Dan boleh sungguh-sungguh kami wujudkan dalam tindakan kami. Inilah doa syukur kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Diri aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu, dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu, dalam di Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan juga peganglah janji Tuhan ketika kita menjalani aktivitas sehari-hari kita, dimanapun kita berada. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.